Jadi ada rumusnya dan ada cara pengerjaannya seperti apa langkah-langkahnya. Karena nanti di soal ujian ada soal-soal yang setipe demikian. Oke, jadi sebelum ke soal, kita akan kenalan sama apa yang namanya efek Doppler ya. Efek Doppler. Ya, efek Doppler. Efek, apa sih ini maksud dengan efek Doppler? Efek Doppler ini ketika ada sumber suara ya dengan frekuensi tertentu, misal ya mobil gitu ya mengeluarkan sirine gitu, mobil polisi mengeluarkan sirine. Nah, berarti di sini dia punya sumber suara. Frekuensi sumber ini tidak akan sama dengan yang didengar oleh pendengar ketika dia mengalami gerakan relatif. Jadi F yang didengar oleh pendengar itu sama dengan FP kalau apa? Kalau sama-sama diam. Misalnya kalian berada di samping sebuah mobil ambulan. Yang kalian dengar ya segitu, frekuensi yang didengarnya sama dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh si ambulan. Nah, akan tetapi kalau si ambulannya bergerak atau kalian sebagai pendengar juga bergerak, maka frekuensinya tentu tidak akan sama. Tidak akan sama. Nah, jadi frekuensi sumber itu tidak sama dengan frekuensi yang didengar oleh pendengar ketika dia saling bergerak. Nah, frekuensi yang didengar oleh pendengar frekuensi yang didengar oleh pendengar itu adalah V plus minus VP per V plus minus Vs dikali Fs. Ini adalah rumusan yang digunakan untuk efek Doppler. Ini kalau secara rumus begini ya. Frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah V plus minus Vp. V ini yang ini apa nih? V yang ini sama V yang ini adalah kecepatan rambat bunyi di udara. Nilainya tergantung di soal. Kalau kata di soalnya 340 ya 340, 400 ya 400. Umum adalah 340 meter per second. Jadi di soal ini adalah gerak penengah S adalah kecepatan sumber. Dan Fs adalah frekuensi. Nah, terus bagaimana tanda plus minus ini? Bagaimana caranya? Cara mengingatnya bagaimana? Sebagai P pahala. Pendengar ini jadi P pahala. Sumber ini menjadi S. Kalian ini kan jadi setan. Kalau ada pahala mendekat, itu positif apa negatif? Positif. Kalau ada pahala menjauh, wah rugi kita. Ya, ada pahala menjauhi kita negatif gitu. Maka di sini tandanya nanti kalau ada pendengar mendekat, oh tandanya positif. Pendengar menjauh tandanya negatif. Nah, sedangkan untuk yang sumber S, kita ganti jadi setan. Kalau sumber mendekat, oh setan mendekat. Setan mendekat, tandanya negatif atau positif? Negatif. Kalau setan yang mendekat, negatif. Kalau setan menjauh, bagus, positif. Kita nggak diganggu. Nah, gitu ya. Paham?
Nanti tinggal kalau ada sumber mendekat, oh berarti tandanya negatif. Sumber menjauh tandanya positif. Paham nggak? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kok kalian nge-freeze ya? Halo? Please. Faris, kedengeran nggak suaranya? Saya putus-putus, Bu. Oh. Habis gambar kalian diem semua kayak nge-freeze gitu. Ini secara konsep teorinya begini nih. Secara teorinya begini ya. Nah, kita sekarang lihat. Ini Bu Dilet, kita akan bahas soalnya. Atau ada yang lagi catat dulu silahkan. Rumusnya adalah FP sama dengan, FP itu berarti frekuensi pendengar dengan satuan Hertz. V plus minus VP per V plus minus VS. Dikali Fs. Bu, jadi nggak boleh ya tandanya plus minus dua-duanya, nggak boleh, harus salah satu. Kamu maunya plus plus min plus atau min. Nah ini tadi aturan si pendengar kita lambangkan dengan P pahala. Oh yang positif. Kalau misalnya menjauh, pendengarnya menjauh gitu ya, berarti negatif. Pakainya yang ini minus. Di sini berarti tulisannya minus gitu. Gitu. Oke. Itu yang ada di PPT ya. Simpelnya begini. Bu, kalau di PPT kok ada ini sih Bu, ada V plus minus V angin. Terus baru ada plus minus VP per V plus minus V angin, baru V plus minus VS. Ya, angin ini Ibu sertakan, biasanya akan muncul sering kalau di soal-soal UTBK ya. Jadi kalau untuk kayak soal Ibu saat ini misalkan di ujian, kecepatan anginnya diabaikan dulu aja. Tidak diketahui di soal, maksudnya nggak ada. Jadi nggak usah ada tambahan VA, langsung V plus minus VP, V plus minus VS. Gitu. Oke, Ibu bahas dulu soal. Contoh soal. Nah, misalnya contoh soal nomor 1 nih ya. Nah, ini kita delete dulu ke bawah. Oke. Lihat, kebaca nggak oleh kalian? Suatu sumber bunyi bergerak kecepatannya 20. Berarti di sini sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20. Berarti ini apa? VP, VS. 20 ini apa? V. Kan sumber bunyi. Berarti VS, betul. Nah, lihat kata-katanya. Kata-kata keramat ketika ada kata mendekat, menjauh gitu ya. Nah, ini mendekati seseorang yang diam. Oh, berarti di sini pendengarnya nih, seseorang ini diam. Berarti VP-nya 0. Tahu dari mana Bu 0? Dia diam orangnya yang sebagai pendengarnya. Sedangkan sumbernya bergerak mendekat. Aslah hati-hati setan mendekat. Oh, berarti negatif. Nah, frekuensi sumber bunyinya ini 380. Berarti ini Fs. Dan cepat rambat bunyi di udaranya 400. Berarti ini yang V-nya. Frekuensi gelombang bunyi didengar oleh orang tersebut adalah, ditanya adalah berarti Fp. Maka Fp, V per V, Fs. Karena orangnya diam, kalau diam berarti kan di sini plus 0 nggak usah ditulis ya. Nah, sedangkan si sumber dia mendekat, berarti negatif Vs gitu. Bingung nggak dengan kayak begini? Karena di soal ini seseorangnya diam, maka Ibu tidak tuliskan di sini plus ataupun minus VP gitu kan. Toh ditambah 0 ya udah, nggak ada gitu kan. Nah, jadi V per V min VS. Maka sama dengan, karena di sini V-nya 400, ya udah tulisin aja ngikutin soal. 400 per 400 min VS-nya adalah 20, Fs-nya 380. Berarti berapa?
Berarti 400. Oh, berarti 400 Hz. Frekuensi yang didengar oleh pendengar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, itu V yang di atas itu V cepat rambat bunyi, udara. Ya, cepat rambat bunyi di udara. Jadi kalau cepat rambat bunyi di udara tuh ngikutin soal. Jadi kalau misalkan di soal itu 340 ya 340, tapi kalau misalkan di soalnya 400 ya 400 gitu. Gitu. Nah, nanti kalian coba nih ya, soal yang lain nih. Bedanya kalau di soal yang nomor 2 ini, kalian ganti dulu karena kecepatannya dalam kilometer per jam. Kalian ubah ke dalam meter per sekon. Ini 90 km per jam diubah ke dalam meter per sekon. Nah, coba dulu. Kecepatan laju kereta 72 km per jam berapa dalam meter per sekon? 20 meter per sekon ya, Bu. Oke. Caranya digimanain? 72 dikali diubah ke dalam meter per sekon. Kilo ke meter berarti dikali 1000 ya? Iya, Bu. Kilo ke meter 1000 betul. Jam ke detik atau ke sekon? 3.600, Bu. Betul, good. Berarti ini coret. 720 bagi 36 adalah 20. Sip.
Bisa gitu ya. Oh, berarti kecepatan kereta A adalah 20 meter per sekon. Kemudian kereta B berapa? 25 meter per second, Bu. Iya betul. Berarti 25 meter per second. Itu adalah kecepatan kereta B. Langkah berikutnya gimana? Perhatikan. Di sini ada kereta A sama kereta B bergerak saling mendekati. Masalahnya mana sih siapa pendengarnya, siapa yang jadi sumbernya? Nah, ada kata-kata berikutnya. Masinis kereta A membunyikan peluit dengan frekuensi 650. Oh, kalau membunyikan peluit berarti sekarang kereta A ini menjadi sumber. Dialah sebagai sumbernya nih, S-nya ini. Karena si kereta A ini membunyikan sumber. Berarti si 20 ini adalah VS. Gitu ya. Jadi kita bisa ini kan di sini ya. Kelihatan nggak kalau Ibu pindah ke sini? VS-nya 20 meter per sekon. Terus pertanyaannya kan maka frekuensi yang didengar oleh masinis B. Berarti kereta B itu adalah kecepatan pendengarnya. Berarti VP, V pendengarnya adalah si masinis yang ada di kereta B. Berarti 25 ini adalah VP-nya. VP-nya 25 meter per sekon. Yuk pindah ke sini ya. Tuh. Nah, baru deh dari situ kalian hitung deh frekuensi sumbernya 650 Hz. Masukin deh kecepatan lambat bunyi di udaranya 350. KFV-nya adalah 350 dikali frekuensi sumbernya 650. Saling mendekati, berarti tandanya di atas plus minus minus plus. Atau plus plus atau min min. Plus minus ya, Bu. Ya, karena pendengar mendekat. Pendengarnya mendekat, sumbernya si setannya juga mendekat. Berarti plus dan min. Ini VP-nya 25, VS-nya 20. Nah, dah tinggal coba kalian selesaikan. 740. Berapa? 740 Hz. 740 Hz. Bulat enggak? Jawabannya? Kayaknya bulat, Bu. Bulat. Dia pembulatan ya. Karena hasilnya adalah 738, sekian gitu ya. Ya, dibulatkan menjadi 740 Hz. Yang lain ngerti nggak nih? Yang nggak ngerti nanya. Habis ini soalnya udah selesai. Contoh untuk yang efek Doppler. Ada yang mau nanya? Kalau udah paham, alhamdulillah. Capek. Aduh. Mana? Cucurutnya mana cucurutnya? Bu, Ya, itu 738 gimana, Bu? coba.
Gimana? Bentar. Tadi siapa yang nanya? Itu 738-nya dari mana? Bukan dari mana, gimana hitungnya? 375. 375 kali 65 gitu? Atau Iya. dibagi dulu? Iya, terserah bebas. Mau dikali dulu terus dibagi, boleh. 375 dibagi 33 dikali 65. Oke. Mudah-mudahan sih nanti besok pas buat ujian, angkanya bagus ya. Jadi biar Oke. kayak yang Amin. kayak begini nih. Jadi nyoret-nyoretnya gampang. Oke. Yang penting paham ya. Ada satu tipe lagi yang akan Ibu tunjukkan. Di soal efek Doppler ini ketika dia sudah melibatkan ada yang namanya pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi ya. Nah, kita delete dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita delete. Nah. Kita ke bawah dulu ya. Nah, ada soal jenis yang pakai pelayangan. Pelayangan konsepnya seperti apa sih kalau pelayangan? Nah, kita ini dulu ya. Secara konsep, kalau misalnya sumber bunyinya lebih dari satu, maka terjadi yang namanya pelayangan bunyi. Misalnya gini ya, Yusuf nih lagi di pinggir jalan. Di pinggir jalan ngedenger ada suara ambulan lewat. Waktu bersamaan Yusuf juga ngedenger ada suara tukang ngamen lewat. Misalnya gitu ya. Nah, berarti Yusuf mendengarkan dua buah sumber bunyi yang berbarengan. Maka berarti namanya kita mengalami namanya pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi di sini berarti nanti diresultankan antara sumber satu dengan sumber yang kedua. Nah, contohnya misalnya jadi gini. Biasanya soal pelayangan itu dia tidak berdiri sendiri, dia sering sekali dikaitkan dengan soal efek Doppler. Jadi kalau F layangan itu cuma tinggal ya F sumber 1 dikurangin F sumber 2, udah tandanya mutlak, mana yang besar dikurangin yang kecil. Misalnya satu di sini 700, yang satunya 692, tinggal dikurangin. Gitu ya. Oh jadi ntar 8 Hz gitu. Biasanya pelayangan itu nggak jauh dari angkanya range-nya 1 sampai dengan 10 Hz ya. Jadi nggak akan jauh beda. Soal yang dikasih itu angkanya nggak akan lebih dari itu. Nah, umumnya soal pelayangan ini dikaitkan yang satu dengan tanpa menghitung dengan efek Doppler, yang satu harus dengan soal efek Doppler. Jadi biasanya soal pelayangan ini muncul dikaitkan dengan soal efek Doppler. Contohnya seperti ini. Jadi seseorang pendengar berdiri di samping sumber bunyi. Berarti frekuensi yang dia dengar pertama, satu adalah dari frekuensi sumber bunyi yang pertama itu adalah 684. Karena dia berdiri di samping. Berarti kan diem ya. Nah, berarti ini dia mendengar frekuensi satu dari sumber 684. Tidak mengalami efek Doppler. Jadi udah aja simpen 684. Nah, yang satunya lagi ada sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 676 bergerak mendekati pendengar itu. Tadi kan dia lagi di samping sumber bunyi yang lain. Nah, sekarang ada sumber bunyi lain yang bergerak mendekat. Kata-kata mendekat berarti ini sumber bunyi mendekat dengan kecepatan 2. Ada Vs sebesar 2 meter per second mendekat. Ya, kalau mendekat ini berarti tandanya positif negatif nanti? Negatif. Iya, oh negatif. Kalian jadi udah bisa bayangkan seperti itu. Maka frekuensi yang didengar oleh dia adalah kecepatan awat bunyi di udaranya 340. Perlu ada plus minus nggak? Karena dia berdiri diem, jadi nggak usah ditambahin plus minus ini ya. Maksudnya pendengarnya ya diem aja. Berarti kan 0 kecepatannya gitu. Jadi kalian nggak usah masukin gitu. Nah, terus 340 karena sumbernya mendekat berarti min Vs dikali 676. 676. Nah, ini berarti kita menghitung
sumber yang lainnya dengan menggunakan efek Doppler, sedangkan sumber yang lain udah karena dia duduk di samping berdiri di sampingnya, ya udah 684 itu F sumber sama dengan F pendengar. Nah, berarti ini 340 per tadi VS-nya berapa? 2 ya. Berarti 340 kurangi 2, 338 dikali 676. 676 bagi 338 berarti 2 ya. 2 dikali 340 680 Hz. Ya udah. F pelayangannya adalah 680 sama ini selisihnya berapa gitu. 684 kurangi 680 sama dengan 4 Hz. Ada pertanyaan? Untuk pelayangan? Cukup ya soal efek Doppler ya. Itu yang 676-nya nggak dimasukin ke yang tuh, Bu. Ke yang FL sama dengan 684 min 680. Saya kurang ngerti yang di situnya tuh. Oh ini. Ini kan 340. Ya enggak? Per 340 dikurangi VS-nya kan 2 ya. Ini kan 2 nih. Jadi 340 dikurangin ininya 2. 2 berarti 338 dong ya. 340 dikali 676 dibagi 338 yang kan angkanya cakep nih. 676 sama 338 kan dibagi ya. Hasilnya 2, bener nggak? Iya. 676 dibagi 338 hasilnya 2. Ya udah 2 dikali 340. Bingungnya di mana masukin ke mana? Ininya Bu yang Ini kan kan perkalian. itu ada yang 676 itu nggak dimasukin ke 684 kurang 680. Nah, Enggak. Justru ini 676 ini dia mengalami efek Doppler. Jadi harus kita hitung. oh, oke. 676 ini dihitung dengan efek Doppler, hasilnya adalah ini. Ingat ya, kalau misalnya terjadi namanya efek Doppler, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu jadinya tidak sama dengan frekuensi sumbernya. Sumbernya 676, lihat efeknya jadi 680. Itulah karena ada terjadi efek Doppler. Ketika ada pergerakan, baik itu oleh pendengarnya, atau oleh sumbernya, atau oleh kedua-duanya, maka frekuensi si sumber bunyi itu akan mengalami perubahan. Frekuensi yang didengar oleh pendengar akan mengalami perubahan. Gitu ya. Nah, seperti yang ini. Kalau ini kan tidak mengalami perubahan karena pendengarnya diem, si sumber yang pertama 684 juga diem. Dia bersebelah-sebelahan. Ya udah 684 sama dengan yang didengar juga 684. Baru deh yang dikurangkan tuh 684 dengan 680. 680-nya yang ini, 684-nya yang ini. Gitu. Oke, paham ya? ngerti Bu. Makasih Bu. Oke, sip, sama-sama. Nah, ini tentang efek Doppler, selesai. Kita sampai jam berapa kalian? Karena Ibu nggak begitu ngeh nih jadwal kalian kan berubah ya, ada Jam pengurangan. 10, Bu. Sampai jam 10 pas. Oke, Iya, Bu. berarti masih ada waktu 20 menit kita materi tentang intensitas dan taraf intensitas. Masih ada yang belum bisa berhasil membuka PPT-nya ya?
Bentar ya. Ya, intensitas ya. Nah, sekarang ada intensitas dan taraf intensitas. Jadi, kalau sumber bunyi itu ada namanya intensitas. Intensitas itu kekuatan atau energinya bunyi. Nah, karena kalian nggak bisa buka PPT, jadi terpaksa Ibu bikin beginian lagi dulu ya. Ibu nggak bisa, karena ini bukan pakai laptop Ibu, jadi ini ya. Nah, sekarang gini ya. Jadi intensitas sesuatu sumber bunyi, kelihatan nggak? Dilambangkan dengan I, itu adalah P, di sini P ini power ya. Daya, power atau daya. Daya dibagi luas penampang. Karena bunyi itu menyebarnya ke segala arah, radial, maka A-nya di sini, A yang digunakan adalah luas permukaan bola. Makanya di sini 4VR kuadrat. Luas permukaan bola itu rumusnya 4VR kuadrat. Nah, jadi berapa sih nilai intensitas dari sebuah sumber bunyi? Ibaratnya kamu misalnya ngedengar suara petasan. Kamu yang ada di sebelah timurnya sumber bunyi dengan teman kamu yang ada di sebelah baratnya itu kalau jaraknya sama, intensitasnya yang didengar sama. Karena kan dia menyebar ke segala arah, intensitasnya maka besarnya sama. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa intensitas itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Lihat, I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga bisa dituliskan begini. Ketika sumbernya dibandingkan oleh orang yang posisinya berbeda, maka perbandingannya seperti ini. Contoh misalnya gini ya, ada suara orang kentut nih gitu. Nah, yang kentut nggak tahu siapa. Faris sebagai orang yang jaraknya 3 meter dari sumber kentutnya. Di sini misalnya. Nah, ini mendengar ini I1. Kemudian ada orang yang lain nih misalnya nih ya. Zulkarnain ada posisinya saya lebih jauh gitu kan. Misalnya di sini jaraknya Zulkarnain 6 meter dari si Faris misalnya 6 meter. Nah, berarti di sini jarak I1 adalah 3 meter, jarak orang yang kedua I2 adalah 9 meter. Nah, itu bisa dibandingkannya dengan menggunakan seperti ini. Berapakah intensitas yang didengar oleh orang yang kedua misalnya. Nah, itu pakai perbandingan seperti ini. I1 per I2 sama dengan, jadi gini ya, I1 per I2 sama dengan berbanding terbalik ya. Dibalik ini 1 berarti ini 2 per 1 kuadrat. Boleh nulisnya begini, boleh juga nulisnya seperti ini. R2 kuadrat per R1 kuadrat, boleh seperti itu. Gitu ya. Ini insya Allah mudah. Dan di soal insya Allah nanti juga ada. Di PAT ada. Nanti kalian latihan. Ibu nanti akan kasih latihan buat soal kalian. Cuma belum sempat Ibu masukin ya soalnya ya. Mudah-mudahan pekan depan Ibu udah mulai normal. Oke. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu intensitas. Berhubungan dengan jarak.
Semakin jauh jaraknya berarti kira-kira intensitasnya makin besar atau makin kecil? Kira-kira yang didengar oleh orang makin jauh jaraknya, intensitasnya makin gede apa makin kenceng? Makin kecil. Iya, betul ya. Jadi jarak, ingat tadi, Kecil, jarak Bu. berbanding terbalik kuadrat. Semakin kecil jaraknya, semakin dekat jaraknya, maka intensitasnya makin besar. Kalau jaraknya makin besar, R-nya makin jauh, maka intensitasnya makin kecil. Berbanding terbalik kuadrat. Ini yang hati-hati ya, ada kuadrat. Suka ada yang kelupa kalau bahwa dia itu hubungannya berbanding terbalik kuadrat. Gitu ya. Nah, kita sekarang ke taraf intensitas. Taraf intensitas. Nah, taraf intensitas. Ya, Ibu salah nulisnya. Salah naruh. Nih, jadi kalau misalnya sebuah sumber bunyi, tadi kan punya intensitas ya. Nah, dia juga punya taraf intensitas. Apa sih Bu taraf intensitas? Tingkat kebisingan atau tingkat keberisikan. Tingkat kebisingan si sebuah sumber bunyi itu dia dituliskan secara matematisnya hubungannya begini. Sebuah sumber bunyi TI-nya, taraf intensitasnya adalah 10 dikali log I per I0. I ini adalah intensitas sumber bunyinya. Sedangkan I0-nya adalah intensitas ambang. Ini adalah tetapan. Dan tapi kalian nggak usah ngapalin ya. Intensitas ambang bunyi ya. Atau ambang pendengaran itu nilainya 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya sebuah sumber bunyi diketahui intensitasnya misalnya. Contohnya gini ya. Di soal cuma diketahui ada intensitas. Misal tadi mana sih Bu ini ya. Nah, misalnya sebuah bom misalnya intensitasnya adalah ketika meledak intensitasnya misalnya I-nya sama dengan misalnya 10 atau 100 watt per meter kuadrat misalnya. Ditanya berapakah TI-nya? Ya udah tinggal kalian masukin. TI-nya adalah 10 dikali log. Ini I-nya 100. Berarti 100 per 10 pangkat min 12. Kalian tahu nggak bahwa log 1 berapa? Log 10 berapa? Log 100 berapa? Log 1000 berapa? Ini di matematika ya. Ini emang harus hafal ya Bu? Kalau pangkatnya 10, 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 mah harus hafal ya. Ada yang tahu nggak log 1 berapa? 0. Ya betul 0. Betul banget. Adim ya? Kalau log 10? 1 bukan Bu. Berapa? Log 10? 1. 1. Log 100? Lihat aja nolnya ada berapa? 2. Log 1000? 3. Dan seterusnya. Jadi intinya kalau log itu 10 pangkat berapa? Kan yang hasilnya 0 cuma log 1. Log 1 ini dia tidak bernilai 10. Jadi dia itu kelipatan 10. Ya ibaratnya 10. Bukan kelipatan 10. Pangkat ya. 10 pangkat. Logaritmik itu. Jadi kalau 10 pangkat 1 ya 1. 10 pangkat 2 alias 100 ya 2. 10 pangkat 3 alias 1000 ya 3. Log 10.000 ya 4. Log 100.000 ya 5 gitu. Paham? Nah, berarti ketika log 100 ini 10 pangkat min 12 naik ke atas jadinya gimana? 10 dikali log
10 pangkat min 12 naik ke atas jadi 10 pangkat positif 12. Jadi 10 pangkat 14. Bener nggak? Berapa nilai dari log 10 pangkat 14? 14, Bu. 14. Berarti 10 dikali 14. 10 dari mana ini kan nih? Udah dari rumusnya. TI sama dengan 10 dikali log. Nah, jadi 10-nya udah ada di sini. 10 dikali log 10 pangkat 14. 10 kali 14 berarti 140 desibel. Satuannya adalah dB. Taraf intensitas itu satuannya adalah dB, desibel. Paham sampai sini? Oke. Gitu ya. Itu kalau satu buah sumber bunyi. Satu buah sumber bunyi. Nah, rumus TI itu ada 2 lagi. Ketika sumber bunyinya lebih dari 1 dan ketika sumber bunyinya didengarkan oleh jarak yang berbeda. Ya. Ketika sumber bunyinya lebih dari 1, maka digunakan rumusnya seperti ini. Mana tadi ya? Turun ke bawah ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ketika sumber bunyinya lebih dari 1, maka TI satu sumber ditambah 10 dikali log N. Misal, satu buah mesin jahit, misalnya taraf intensitasnya adalah 70 desibel. Misal gitu. Tentukan berapa taraf intensitas kalau 100 mesin jahit dibunyikan bersamaan. Berarti TI 100 buah, TIN gitu ya. TI 100 sama dengan TI satu buah sumber ditambah 10 dikali log 100. Jadi itu TI-nya TIN. TIN sama dengan TI 1 ditambah 10 log N. Tergantung di soal itu berapa ratus atau berapa ribu. Kalau 1000 mesin jahit misalnya, ya berarti log 1000. Log 100 tadi berapa? Segini hasilnya berapa? Log 100? 2, Bu. 2. 2 dikali 10, 20. TI satu buahnya kan 70. Maka TI 100 buah mesin jahit adalah 70 ditambah 10 kali 2, 20. Sama dengan 90 desibel. Gitu. Paham nggak? Bisa nggak? Nanti Bu akan kirimkan ini deh. Videonya ya. Takutnya kalian kurang paham bagaimana cara menentukan TI untuk yang banyak sumber dan TI kalau dia didengar dari berbeda jarak. Karena ada satu rumus lagi. Nanti Bu kirimkan ini deh videonya cara penyelesaian begini dan nanti contoh-contoh soalnya. Nanti Ibu kirimkan ke GCRD ya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Sampai sini. Atau ntar sekalian deh. Satu lagi TI pada jarak yang berbeda. Satu lagi adalah rumus TI kalau sumbernya lebih dari jarak, bukan sumbernya lebih dari 1 ya. Tapi didengarkan oleh jarak yang berbeda. TI 2 bersama dengan TI oleh sumber yang pertama ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Ini adalah rumus taraf intensitas. Kalau misalnya mirip kayak intensitas tadi ya. Ada sumber di sini meledak misalnya. Jarak 3 meter. Orang pertama mendengar berapakah TI-nya? Berarti ini TI 1. Nah, ada orang yang kedua berikutnya. Jaraknya misalnya dari sini itu misalnya 9. Nah, berapakah TI orang yang kedua? Nah, ini dia menggunakannya seperti ini kalau rumus TI. Yang ditanya TI kedua berapa? TI 1 diketahui misalnya. TI 2 sama dengan TI 1 ditambah 10 log. Jangan lupa R1 per R2 kuadrat. Bu, kalau misalkan saya kuadratnya biar nggak ribet, boleh nggak sih Bu diganti dengan begini? Jadi secara sifat logaritma itu
2 ini bisa pindah ke depan nih. Jadi 10 dikali 2 log. Jadi boleh begini rumusnya menjadi TI 2 sama dengan TI 1 ditambah 20 log R1 per R2. Nah, kalian boleh menuliskan rumusnya seperti ini boleh, pakai yang ini juga boleh. Jadi ini nggak pakai kuadrat, R1 dibagi R2, terus berapa logaritmanya? Bu, nanti ini angkanya gimana sih? Nanti angka biasanya pakai 10-10-an ya. Jadi kalian akan mudah lebih gampang. Misal contohnya gini ya, log 1 per 100. Log 1 per 100 kan sama aja dengan 10 pangkat min 2 ya. Kalau diubah menjadi log 10 pangkat negatif 2. Oh ya udah, hasilnya berarti min 2. Segini nih hasilnya min 2. Min 2 dikali 10 misalnya, atau dikali 20. Jadi angka lognya bukan angka-angka yang susah, bukan log 3 gitu, log 6, log 5 itu kalian enggak. Tapi nanti akan dipermudah dengan logaritmanya adalah log kelipatan 10. 10, 100, atau 1/100, 1/1000 gitu. Yang penting kalian tahu bahwa, oh kalau misalkan 1 per, ini jadi 10 pangkat negatif 2. 1/10.000, misalnya log 10.000. Ini kan 10 pangkat 4, tapi kan di bawah. Sama aja dengan log 10 pangkat negatif 4. Oh berarti ini hasilnya adalah min 4. Min 4 dikali berapa di depannya. Gitu. Paham nggak? Ya udah nanti di otak-atik lagi sendiri ya. Latihan soal, nanti Ibu akan coba kirimkan. Kalau nggak ngerti nanti kalian silakan boleh nanya. Karena jadi pekan ini kita selesai sampai sini gelombang bunyi. Pekan depan kita udah bahasan ke gelombang cahaya. Gitu. Jadi kalau bingung nanti silakan lihat lagi videonya. Nanti Ibu akan coba juga mencoba buatkan video tentang taraf intensitas dan intensitas ya. Biar kalian nanti kalau yang masih bingung bisa belajar dari video. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Sudah jam 10.